menyatukan maunya dia dan maunya kamu, egonya dia. Bagaimana caranya itu melebur di pernikahan kalian nanti. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah bagaimana kehidupanku nanti setelah menikah. Jadi aku akan reading ya. Setelah kamu menikah nanti, apa aja yang akan kamu alami bersama pasangan kamu, bersama suami atau istri kamu. Dan di sini aku udah punya 3 file. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih filenya. Aku udah punya 3 di sini. Kamu bisa pilih mana yang paling menarik hati kamu, mana yang paling membuat kamu, oh itu tuh yang kayaknya aku banget tuh. Nah, kamu pilih yang itu. Pakai intuisi kamu seperti biasa. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa lihat di sana kapan waktunya aku membahas kartu pilihan kamu. Oke, kita akan ketemu lagi di kartu pilihan kamu. Hai teman-teman yang memilih kartu penanda pertama, kita akan lihat ya. Kalau dari kartu penandanya ini, Ace of Pentacles, sangat mungkin di sini kamu mengharapkan pernikahan itu akan menjadi sebuah jalan untuk membuat kamu semakin stabil. Stabil di sini terutama secara ekonomi. Tapi kita akan lihat ya sebaran kartunya kayak gimana. Ini kartunya aku simpan dulu oracle-nya. Aku akan lihat sebaran kartunya dulu. Kita punya Page of Cups, The Empress, Temperance, Page of Pentacles, dan King of Pentacles. Banyak pentacles di sini. Kayaknya kamu emang ini ya. Bisa aku bilang di sini teman-teman yang memilih pile pertama ini adalah orang yang ketika memutuskan untuk menikah nanti, kondisi kamu tuh udah stabil. Kamu mengerti bahwa pernikahan itu nggak melulu soal cinta-cintaan doang, romantis-romantisan doang, tapi bagaimana kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sama-sama stabil, sama-sama saling mendukung kayak gitu. Terutama di hal-hal yang berhubungan dengan materi, uang, terus ya benda-benda duniawi lah, kayak gitu. Dan sangat mungkin juga kamu di sini dan pasangan kamu sama-sama membangun ya. Membangun ya katakanlah sama-sama nabung buat beli mobil, beli rumah, beli apa kayak gitu. Dan yang aku lihat dari sebaran kartunya adalah perjalanan pernikahan kamu adalah di sini sangat mungkin kamu dan pasangan kamu ini tipe yang penyayang ya. Bisa aku bilang di sini seperti semangat api cintanya tuh seperti anak muda gitu loh, yang selalu ngasih perhatian, yang selalu ngasih kejutan-kejutan kecil yang manis kayak gitu. Dan di sini kalian tipe pasangan yang lebih seperti teman yang aku lihat ya. Jadi kamu melihat pasangan kamu tuh selain sebagai pendamping hidup yang sama-sama terlibat dalam cinta, yang sama-sama intim nanti pada akhirnya, lebih ke temen sih. Jadi kamu bisa curhat apa ke dia, bikin wajah-wajah bodoh ke dia kayak gitu, yang ketawa-ketawa bareng lah, nonton film bareng kayak gitu, yang seru intinya di sini kamu dan dia sih. Jadi ya pernikahan itu memang nggak apa ya, cinta itu perlu, jelas di pernikahan cinta itu perlu, tapi biasanya sih seiring waktu berjalan nanti akan ada banyak momen justru yang lebih mengikat, seperti kamu dan dia itu seperti teman kayak gitu, yang saling towel-towelan, nyubit-nyubit manja kayak gitulah, yang kayak teman sendiri, yang kadang kalau misalnya kamu berantem, ya kamu ngungkapin, aku tuh kecewa sama kamu begini-begini, dan begitu juga sebaliknya kayak gitu. Jadi kamu tidak terlalu menahan-nahan ketika harus mengungkapkan rasa kecewa atau sebelnya kamu ke dia. Dan biasanya sih kalau seperti sahabat, setelah berantem sekenceng apapun ya akan balik lagi sayang-sayangan lagi kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga di sini akan ada hal-hal mengenai kehamilan atau anak yang akan menjadi tantangan di pernikahan kalian nanti. Jadi ya namanya punya anak itu kadang banyak orang berpikir menikah punya anak happy, anaknya lucu lah, jadi ibu jadi ayah kayak gitu. Padahal yang namanya punya anak tuh wah luar biasa, pontang-pantingnya, capeknya, segala rupanya. Makanya di sini ada hal-hal mengenai anak yang akan menjadi tantangan buat kamu. Entah mungkin nanti di sini akan ada perbedaan apa ya, cara membesarkan anak antara kamu dan pasangan kamu, antara kamu pasangan dan orang tua, mertua kayak gitu juga bisa.
yang mana mungkin kamu pengen nanti si anak ini sekolah di sekolah A, suami kamu atau istri kamu pengennya di B. Begitu juga kamu dan suami atau istri kamu pengennya anak kamu sekolah di sini, sementara orang tua kamu atau mertua kamu pengennya sekolahnya di mana, kayak gitulah. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan anak itu akan menjadi tantangan sih di sini. Peran kamu dan pasangan kamu sebagai orang tua akan sangat menantang di pernikahan kamu nanti, kayak gitu. Karena di Empress ini mengenai pernikahan, kehamilan, anak, berkah juga bisa. Dan sangat mungkin juga di sini berkah kamu dan pasangan kamu, berkah dari pernikahan kamu ini akan makin lancar ya setelah adanya anak di kehidupan pernikahan kalian nanti, kayak gitu. Makanya di sini Ace of Pentacles sudah pasti, dan Temperance di sini lebih ke ini ya, bagaimana kamu dan pasangan kamu nanti menyatukan maunya dia, maunya kamu, kayak gitu. Karena kalau di kartu tradisional Temperance ini adalah malaikat yang bagian belakangnya itu backgroundnya itu beda antara kanan dan kiri. Jadi ini mengenai bagaimana kamu dan dia bisa kompromi, kayak gitu. Jadi secinta apapun kamu ke dia, sedekat apapun kamu kayak dia seperti temen, tetap aja kamu dan dia punya background yang beda, pola pikir beda, dibesarkan di keluarga yang beda. Jadi momen untuk saling kompromi, menyatukan maunya dia dan maunya kamu, egonya dia, pemikiran kamu. Nah, bagaimana caranya itu melebur di pernikahan kalian nanti, kayak gitu ke depannya. Jadi ya namanya nikah pasti ngomong-ngomong tentang keuangan lah, bayar listrik lah, ke depannya mau bangun rumah di mana dan sebagainya. Apalagi kalau udah punya anak, wah makin ribet lagi, kayak gitu. Bagaimana menyatukan visi misi kalian berdua ini tetap di jalan yang sama, tetap bareng, kayak gitu sih intinya tantangannya. Lalu ke depannya nanti aku lihat kalian sama-sama ini sih, kalau kamu dan dia sama-sama nanti akan bekerja, kalian akan menikmati momen itu, kayak gitu. Jadi atau bisa juga salah satunya meskipun sudah menikah nanti tetap akan melanjutkan katakanlah kuliahnya S2, S3, kayak gitu. Atau mungkin kursus apa yang membuat kamu dan dia ini makin maju lah, yang gak hanya stuck tentang nikah-nikahan doang, tapi juga bagaimana kamu sebagai sosok manusia tuh bertumbuh di sini. Dan mengenai perekonomian atau pekerjaan di sini aku lihat menikmati sih di sini. Karena si Page of Pentacles ini bawa buku dan koin ya, jadi sangat mungkin di sini saling mendukung ya, ada proses saling mendukung antara kamu dan dia untuk ya kalau kamu mau sekolah lagi silahkan, tapi jangan lupa kewajiban di rumah. Kalau kamu ingin kerja silahkan, tapi jangan lupa kewajiban di rumah, kayak gitu. Saling mendukung, saling saling bertumbuh lah di pernikahan ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang satu salah ya minta maaf, kalau yang satu lagi down ya di support, kayak gitu. Dan aku lihat pernikahan ini akan jadi pernikahan yang memang menua bersama, mendewasa bareng lah, kayak gitu. Jadi seperti apapun nanti ujian yang akan datang di pernikahan kalian, tantangannya apapun, aku lihat di sini kalian akan menjadi sosok yang sama-sama mendewasa antara kamu dan pasangan kamu. Jadi King of Pentacles ini adalah sosok yang berwibawa iya, stabil iya. Kalau membuat keputusan juga nggak tentang dirinya aja, mengenai banyak orang. Dan di sini dia mengerti bagaimana caranya untuk memproses atau manajemen keuangan dengan baik, kayak gitu. Dia sosok ini juga sosok yang bisa aku bilang family oriented ya. Dia kalau jadi sosok ayah itu sosok ayah yang melindungi, memberi rasa aman. Gimana caranya dia bekerja banting tulang supaya keluarganya ini tercukupi secara ekonomi, kasih sayang juga, kayak gitu. Makanya di sini dia udah di posisi yang enak, dalam artian dia duduk di singgasana yang nyaman, kayak gitu. Dan di sini karena dia raja ya, aku lihat kalian berdua sama-sama akan bertumbuh sih di sini, menua bersama. Dan ya hal-hal yang berhubungan dengan keuangan sih yang akan menjadi tantangan dan juga berkah di kehidupan kalian. Dan anak juga iya, kayak gitu. Dan aku pengen lihat di sini ya, hal-hal mengenai pernikahan kalian itu akan seperti apa, tantangan apa sih yang akan kalian dapat nanti. Star Mother, how can you mother yourself? Sebenarnya kartu ini lebih banyak bercerita tentang ini ya. Sebentar, karena ini orakelnya masih baru, aku masih baru belajar. Sebentar, aku akan buka dulu. Kalau di sini sebenarnya lebih kepada bagaimana kamu itu mengenai cinta seorang ibu yang menjaga, melindungi, memberi rasa aman, kasih sayang, kayak gitulah. Tantangannya memang di situ ya, karena di sini keluarnya juga kartu di Empress yang mana dia juga lagi mengandung gitu kan, sama-sama di sini ibu. Jadi di sini
Kalau kamu perempuan ya sangat mungkin di sini tantangan terbesarnya nanti ketika kamu akan menjadi ibu. Sosok ibu di sini bagaimana kamu akan merawat anak-anak kamu, bagaimana kamu akan menyamakan visi misi antara kamu dan pasangan kamu dan orang tua dan mertua kayak gitu. Banyak hal mengenai sosok anak yang akan membuat kamu bertumbuh di sini, dan bagaimana di sini peran kamu sebagai ibu dari yang tadinya perempuan yang bebas beli ini itu, sekarang jadi ibu yang gimana sih ngasih perhatian ke anak, gimana sih meluangkan waktu buat anak yang nggak hanya mengenai anak-anak tapi juga tentang kamu kayak gitu. Karena anak itu kan butuh ibu. Gimana anak-anak bisa bahagia kalau ibunya nggak bahagia kayak gitu sih. Intinya di sini akan banyak tantangan sih di kamu. Kalau misalnya sekarang kamu yang lagi nonton ini cowok ya, akan banyak tantangan juga ke kamu, terutama ke pasangan kamu nanti, ke istri kamu nanti mengenai menjadi seorang ibu. Jadi mungkin di sini kita ngelihat sosok ibu tuh ya sudah, kalau misalnya punya anak ya secara naluri akan langsung jadi ibu, langsung keluar sifat-sifat keibuannya, padahal nggak selalu kayak gitu. Jadi ibu tuh wah, tantangannya luar biasa, stresnya luar biasa, tapi bahagianya juga luar biasa kayak gitu. Jadi tantangan kamu nanti di area-area yang berhubungan dengan peran kamu sebagai ibu, sebagai orang tua, atau bagaimana kamu nanti berhadapan dengan orang tua kamu, terutama ibu atau ibu mertua kamu kayak gitu. Ya, tantangannya. Lalu kalau di sini sih aku lihat Lemuria. Ya, banyak berkah di pernikahan ini ya. Lemuria ini seperti surga kayak gitu. Surga di bumi. Dan itu akan terjadi di pernikahan kamu karena di sini emang keluarnya Pentacles, yang mana memang sangat mungkin pernikahan ini akan membawa kamu dan pasangan kamu ke kestabilan ya, kestabilan ekonomi terutama. Jadi ya makmur lah bisa aku bilang hidup kamu nanti. Tapi ya itu tantangannya bagaimana kamu dan dia menyamakan ego, mengkompromikan maunya kamu dan maunya dia kayak gitu sih. Itu sih intinya di sini tantangannya berupa ya peran sebagai orang tua, sebagai ibu terutama, dan juga bagaimana nanti kamu akan menikmati indahnya pernikahan dan bagaimana mengelola keuangan, tantangan di keuangan juga kayak gitu. Itu yang bisa aku lihat buat teman-teman yang memilih file pertama, yaitu kisah kamu setelah pernikahan nanti. Kalau kamu merasa sepertinya aku nyaman dengan situasi ini, atau ya sepertinya itu pernikahan yang aku inginkan, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana kisah hidupmu setelah pernikahan. Kalau dari kartu penandanya ini, kamu tipe yang menikah itu seperti ingin mendapatkan sosok pangeran berkuda putih. Kamu melihat pernikahan itu sebagai sebuah jalan ninja menuju ke kisah cinta yang lebih manis, bahagia seperti di dongeng-dongeng atau mungkin drama Korea yang happy ending kayak gitu ya. Dan kita akan lihat di sini apa yang akan kamu dapatkan, apakah sesuai ekspektasi kamu ataukah tidak. Aku akan simpan oracle-nya buat nanti. Kita akan buka dulu kartunya. Aku punya The Hermit, Five of Wands, Six of Cups, Nine of Wands, dan Six of Pentacles. Kalau dari sebaran kartunya sih di sini sangat mungkin gini, ketika kamu memulai atau akan menikah nanti, kamu mengharapkan pernikahan itu seperti dongeng yang indah, yang penuh dengan cinta, romantis, indah-indah kayak gitu ya. Tapi kemudian ketika kamu sudah jalani di pernikahan, katakanlah ya kalau awal-awal udah pasti tuh masih masa honeymoon, masih masa bulan madu yang manis-manis banget. Nah, waktu berlalu 6 bulan, setahun, 2 tahun, kamu mulai melihat bahwa lah kok begini banget yang namanya pernikahan kayak gitu. Makanya di sini kamu kaget, ada momen ketika kamu kaget ternyata pernikahan itu nggak semanis yang kamu bayangkan. Bukan salah pernikahannya atau bukan salah pasangan kamu, tapi lebih ke mungkin di sini ekspektasi kamu terlalu terlalu manis seperti gula-gula, sementara kenyataan akan mengguncang-guncang kamu. Pernikahan itu kadang nggak semanis yang kamu bayangkan kayak gitu. Kamu akan menerima fakta, melihatlah kelakuan pasangan aku kok kayak gini lah, ternyata sifat buruk pasangan aku kayak gini, nggak pernah tahu kayak gitulah, ternyata mertua aku kok begini kayak gitu. Plus hal-hal lain mungkin nanti yang berhubungan dengan uang lah, tagihan bulanan lah, anak lah, segala sesuatu yang bikin kamu kok gini banget ya menikah itu ya kayak gitu. Kamunya kaget.
Di sini akan ada banyak momen ketika kamu kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, kamu jadi mikir kayak apakah aku menikah dengan orang yang tepat, kok kayak gini banget kok, tapi kayaknya teman-teman aku bahagia dengan pernikahannya, kok kayaknya aku jadi orang yang paling gak bahagia sendiri dengan pernikahan aku, kayak gitu. Ada momennya kamu ngerasa kayak gitu, kayak kok aku jadi ngerasa kesepian, gak seperti yang aku harapkan, kok sepertinya aku terluka hatinya, kayak gitulah. Ada banyak momen kamu ngerasa kayak pernikahan yang kamu harapkan seperti kamu masuk ke taman bunga yang indah, semerbak wangi sepanjang hari, tiba-tiba kamu ditampar kenyataan seperti masuk ke hutan yang gelap gulita, yang banyak katakanlah pohon-pohon yang ya nggak berdaun, kayak gitulah, yang sepertinya sunyi senyap, nggak ada harapan, kayak gitu yang kamu rasakan dari sudut pandangnya kamu, kayak gitu. Dan mungkin nanti kedepannya akan ada momen ketika kamu harus berantem lah sama pasangan kamu, berantem yang ya ribut-ribut pernikahan gitulah ya. Atau mungkin di sini kamu seperti berantem antara logika dan hati kamu, kayak kok kayak gini sih, kayak gitu. Karena mungkin ya sebelum menikah kamu terlalu berekspektasi tinggi dengan pernikahan itu sendiri, makanya kamu kaget ketika masuk ke dunia pernikahan yang tidak seindah itu seperti yang kamu bayangkan, kayak gitu. Jadi akan ada banyak apa ya di sini, proses adaptasi kompromi kamu dan dia, adaptasi kamu menghadapi dia, menghadapi dunia pernikahan, menghadapi mertua, menghadapi tetangga, bla 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 sebagainya, kayak gitu. Ada banyak momen lelah di mana kamu nanti akan ya ribut-ribut lah dengan pasangan kamu, dan jangan khawatir, itu wajar, yang namanya orang menikah pasti begitu, akan ada ribut-ributnya karena dua orang bersatu itu pasti nggak bisa langsung ngeklop gitu, tapi pasti akan ada adaptasi, yang pasti akan ada banyak penyesuaian yang ya kadang harus ribut, tapi nanti manis lagi, nanti berantem lagi, nanti sayang-sayangan lagi, nanti berantem lagi, terus nanti cinta-cintaan lagi, kayak gitu. Dan itu wajar, kamu jangan langsung gimana dong kak, tenang aja, yang namanya pernikahan memang begitu, nggak tentang manis-manis doang. Tapi di sini aku lihat sepertinya pasangan kamu bisa selalu menenangkan kamu ya. Pasangan kamu selalu bisa memenangkan perhatian kamu lagi. Jadi meskipun di sini kalian berantem kayak gimana, tapi kalian akan kembali duduk bareng, pelukan lagi, mungkin nangis. Maaf ya kemarin aku ngomong gini ke kamu, kayak gitu. Sayang-sayangan lagi. Maaf ya kemarin aku keterlaluan begini, sayang-sayangan lagi. Maaf ya kemarin aku kebiasaan aku emang kayak gini, jadi gimana dong, kayak gitu. Jadi banyak momen yang ya ada berantemnya, ada manisnya juga, kayak gitulah, namanya kehidupan pasti gitu, naik turun kayak gitu ya. Tapi ada momen manisnya sih di sini. Memang aku lihat teman-teman yang memilih pile kedua ini sangat mungkin kamunya di sini romantis, atau pasangan kamu tuh romantis, kayak gitu. Jadi momen romantisnya ada banget, tapi ya tetap harus menikmati momen yang juga ya ribut-ribut kecil gitulah, namanya orang menyatu pasti ya harus ada penyesuaian seperti aku bilang tadi. Dan nanti kedepannya akan ada momen kamu berpikir ya, kok nikahan aku kayak gini banget ya, kok pernikahan aku gini banget ya, kayak gitu. Jadi kamu di sini berjuang, kemudian ada momen untuk duduk dulu, pause dulu, kok begini ya rasanya, kok seperti nggak yang aku bayangkan ya, kayak gitu. Tapi sekali lagi aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama berjuang, karena kartu Nine of Wands ini adalah dia nggak duduk diem sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tapi ada berjuangnya. Di sini lebih ke akan ada momen kamu duduk dulu, mempertanyakan ke diri sendiri, ngobrol sama pasangan kamu, kok kita begini ya, seperti apa sih tujuan kita, visi misi kita apa, yuk samakan lagi, yuk jalan bareng lagi, kayak gitu. Akan ada banyak momennya kamu ngobrol sama dia nanti mengenai komunikasi yang aku lihat. Dan yang aku lihat juga di pernikahan ini sebenarnya ada banyak cinta, ada banyak kesetiaan, ada banyak perhatian di hubungan ini, karena seperti aku bilang tadi sangat mungkin antara kamu atau dia romantis anaknya, bisa ngambil hati, kayak gitu. Jadi mau berantem kayak gimana pun endingnya ya sayang lagi, pelukan lagi, manis-manisan lagi, kayak gitu. Dan ini antara kamu atau dia atau dua-duanya di sini banyak ngasih ya, loyal, nggak hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya emang lagi ada uang ya udah ngasih, terus kalau lagi butuh waktu curhat selalu menyediakan waktu buat curhat, kayak gitulah. Di sini saling memberi, saling menerima. Dan mungkin kadang ada momen ketika nggak sengaja menyakiti, memaafkan juga, kayak gitu. Bertumbuh sih di sini dari kamu yang tadinya hanya melihat pernikahan sebagai menemukan pangeran berkuda putih tinggal di istana penuh dengan bunga-bunga mewangi sepanjang hari, lalu kamu akan dilihat kenyataan bahwa pernikahan itu akan naik turun gitu loh. Dan itu wajar, nggak usah takut. Kamu tanya aja deh
mungkin ke orang tua kamu atau ke saudara-saudara kamu yang udah nikah duluan. Pernikahan itu pasti naik turun, nggak hanya tentang manis-manis doang atau datar stabil gitu, nggak, pasti naik turun. Dan itulah indahnya menikah kayak gitu. Dan di sini memang apa ya, harus ada banyak perhatian. Kalau lagi sibuk ya tetaplah perhatikan pasangan kamu, begitupun sebaliknya. Di sini mengenai memberi dan menerima, menyakiti, memaafkan, berantem tapi nanti sayang-sayangan kayak gitu. Ada banyak pelajaran yang akan kamu dapatkan di pernikahan ini. Dan aku pengen lihat sih memang berkah atau tantangan yang memang harus kamu hadapi di pernikahan kamu nanti. Warrior woman. Ya, di sini memang tentang perjuangan ya. Kamu mungkin yang tadinya mengharapkan pangeran, nah sekarang kamu harus jadi pejuang, memperjuangkan pernikahan kamu ini, memperjuangkan bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan pasangan kamu nanti kayak gitu. Setangguh apakah kamu? Setangguh apa kamu untuk menjalani komitmen kamu? Komitmen kamu ini nggak hanya sekedar komitmen jadi satu, komitmen di sini udah pasti tercatat secara negara, tercatat secara agama. Jadi setangguh apa kamu nanti akan memperjuangkan komitmen kamu ini kayak gitu. Karena emang beda dengan pacaran ya. Pacaran mah bisa putus kapan aja. Menikah nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau udah punya anak. Seberapa tangguh kamu nanti akan berjuang. Bagaimana kamu dan dia berjuang bersama kayak gitu. Pernikahan itu juga mengenai pertumbuhan. Gimana kamu yang tadinya kekanak-kanakan, manja, sekarang kamu harus menghadapi dunia nyata. Fakta pernikahan yang emang pasti akan membuat kamu semakin tangguh kayak gitu. Dan di sini awakening. Ya ada banyak hal sih memang di sini yang pertumbuhannya luar biasa buat teman-teman yang memilih pile kedua ya. Pertumbuhannya luar biasa di sini. Energi kamu bener-bener digembleng habis-habisan buat ya itu tadi, mendewasa. Kamu yang tadinya mengangan-angankan manis-manis belah, menemukan kenyataan pahit, ya begini kayak gitu. Tapi di sini nggak hanya tentang pahit-pahit, ada manisnya, ada indahnya kayak gitu. Jadi memang pernikahan ini akan menempa kamu dan pasangan kamu, gimana kalian akan bertumbuh jadi pasangan yang sama-sama tetap sejalan dengan banyaknya perbedaan di antara kalian kayak gitu. Semakin tangguh, awakening juga sih. Jadi semakin upgrade lah, naik kelas. Kamu secara spiritual naik kelas, jiwa kamu juga belajar banyak di pernikahan ini, dan ya sudah pasti akan ada hadiah manis yang akan kamu dapatkan pada akhirnya kayak gitu. Berkahnya juga banyak di sini aku lihat ya, sukses di sini, kesuksesan setelah mengalami naik turunnya pernikahan kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih pile kedua, kalau kamu merasa sepertinya iya, nah kamu boleh kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih pile ketiga, sekarang kita lihat bareng-bareng ya, seperti apa perjalanan hidupmu setelah menikah nanti. Kalau di sini ya, kartu penandanya The Sun. Sangat mungkin di sini kamu mengharapkan atau menginginkan pernikahan yang bahagia. Kamu mengharapkan di pernikahan ini nih, kamu jadi terbebas dari pertanyaan kapan nikah. Nah, sekarang kamu bisa yes, bebas, udah menikah kayak gitu. Kamu mengharapkan ada banyak kebahagiaan di pernikahan ini. Akan ada banyak momen manis yang kamu rasakan di pernikahan ini. Tapi kita akan melihat apa yang akan kamu dapat di pernikahan ini. Perjalanan seperti apa yang akan kamu dapatkan. Aku akan simpan dulu orakelnya. Kita lihat dulu perjalanan pernikahan kamu. Aku punya The Hierophant, The Tower, Eight of Pentacles, Justice, Three of Wands. Oke. Buat teman-teman yang memilih pile ketiga ya, di sini hampir sama seperti teman-teman yang memilih pile kedua. Ketika kamu mengharapkan banyak bahagia di pernikahan ini, tentunya kamu akan menghadapi sebuah kenyataan bahwa somehow pernikahan itu kadang gak seindah yang kamu bayangkan. Akan ada momen ketika kamu bahagia banget, tiba-tiba down, bahagia lagi, down lagi kayak gitu. Dan itu yang bisa aku lihat di sepanjang sebaran kartu ini ya. Sangat mungkin di sini pernikahan kamu ini di awalnya sih mungkin kamu bisa aku bilang kolot dalam artian gini, kamu saklek bahwa menikah tuh harus begini-begini, caranya harus begini-begini, dengan aturan yang begini-begini kayak gitu.
saklek di sini, dalam artian bahwa kamu dan pasangan kamu harus sama-sama belajar mengenai sama-sama, bisa aku bilang di sini kolot ya. Kolot itu kadang susah diubah pendiriannya. Kalau udah meyakini sesuatu A, ya udah percaya dengan A, mau orang lain bukti fakta mengatakan bahwa enggak, itu enggak A, nah kamu tuh susah diubah. Mungkin pasangan kamu juga kayak gitu. Makanya di sini mengenai bagaimana menghadapi kompromi antara kamu dan dia, maunya kamu dan dia kayak gitu sih di sini. Atau juga bisa kartu di Hierophant ini mengenai pernikahan itu sendiri. Memang sepertinya kamu mengawali pernikahan ini dengan sangat yakin bahwa pernikahan ini akan membawa kebahagiaan, kebijaksanaan, pendewasaan kayak gitu. Kayak gitu sih di sini. Bisa juga di sini mengartikan bahwa kamu dan pasangan kamu itu udah sangat stabil lah, sudah sangat dewasa, sudah sangat bijak mengenai hal-hal pernikahan. Mungkin di sini kamu udah dapat banyak pengalaman dari orang tua kamu atau teman-teman kamu yang udah nikah duluan kayak gitu, yang sudah memberi kamu gambaran bahwa pernikahan itu nanti pasti ada naik turunnya. Jadi kamu berpikir, oke, aku akan siap menghadapi tantangan seberat apapun di pernikahanku nanti kayak gitu. Kamunya yakin, pasangan kamu yakin kayak gitu. Tapi kemudian akan ada momen ketika yang namanya pernikahan itu akan dapat ujian di sini. Sebuah momen yang membuat kamu benar-benar jeder, yang yang benar-benar membuat ya seolah-olah hidup kamu tuh nggak enak banget, bener-bener nggak enak kayak gitu. Tapi tenang, ini kan general reading, belum tentu ini akan terjadi di kamu. Jadi tenang aja. Dan kalaupun ini mengenai tantangan pernikahan, setiap pernikahan itu pasti ada tantangannya. Jadi kamu jangan resah gelisah dulu ya. Di sini mengenai The Tower Moment ini adalah sebuah hal yang memang akan menjadi sebuah awal mula pertumbuhan kamu dan pasangan kamu. Gimana nanti kamu melihat bahwa pernikahan dan komitmen yang udah kamu buat itu tetap kamu pertahankan kayak gitu. Karena komitmen kamu di sini nggak main-main ya. Tercatat secara negara, tercatat secara agama juga. Jadi The Tower Moment ini akan membuat kamu dan pasangan kamu saling melihat nih, oh aslinya pasangan aku kayak gini ya, oh keburukan dia kayak gini ya, oh dia kalau menghadapi masalah kayak gini ya, kayak gitu. Jadi banyak pelajaran yang akan kamu dapatkan mengenai penyesuaian dengan pasangan kamu dari tantangan yang akan kamu hadapi di pernikahan kamu nanti. Dan ini bisa berupa apapun kayak gitu, yang membuat kamu mau gak mau harus menghadapi itu. Kamu gak bisa lari, gak bisa kabur kemana-mana. Jadi caranya ya dihadapi kayak gitu, mau gimana lagi. Dan di sini memang kamu dan pasangan kamu nanti akan bekerja sangat keras di pernikahan ini. Bekerja sangat keras di sini bukan berarti kerja nyari uang aja ya, tapi bekerja keras bagaimana supaya pernikahan ini tetap indah, tetap romantis, tetap hangat dan nyaman kayak gitu. Di sini dua-duanya harus berjuang, nggak bisa salah satu pihak aja yang berjuang mempertahankan pernikahan ini, membuat pernikahan ini bahagia, nggak bisa, harus dua-duanya kayak gitu. Karena di sini ada justice, keadilan. Jadi memang di sini peran antara kamu dan pasangan kamu itu sangat dibutuhkan ya, karena nggak bisa sendirian, boleh aku bilang kayak gitu. Jadi di sini sangat mungkin nanti kamu dan pasangan kamu akan sama-sama bekerja untuk menghasilkan banyak hal di pernikahan ini, terutama materi kayak gitu. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa merefresh lagi hubungan antara kamu dan dia kayak gitu. Dan di sini aku lihat memang the justice ini mengenai keadilan. Jadi nanti kamu lihat-lihat lah ya, kamu rasakan sendiri di pernikahan kamu mengenai keseimbangan di sini. Jadi memang nggak bisa sendirian, harus ada timbal balik. Di saat satu pihak lagi nggak enak hatinya, lagi down, lagi nggak semangat di hidupnya, ya kamu yang harus support. Begitu juga sebaliknya, di saat kamu lagi down, gak semangat menghadapi masalah, dapat cobaan, nah pasangan kamu yang harus ngangkat kamu, support kamu kayak gitu. Jadi pernikahan itu mengenai jalan bareng ya, saling menopang, bukan mengenai siapa yang duluan mencapai finish, enggak, tapi bagaimana kamu dan dia sama-sama menopang ketika salah satu ini lagi jatuh kayak gitu. Dan jangan lupa juga ketika salah satu pihak lagi bahagia ya, ambil juga pasangan kamu buat sama-sama menikmati bahagia itu. Jangan hanya dinikmati sendiri kayak gitu. Di sini mengenai keseimbangan dan perjuangan, memang perjuangannya luar biasa di sini yang aku lihat. Tapi lihat di endingnya. Dari banyaknya hal yang harus kamu hadapi, jalan bareng, ada tantangan yang dihadapi mengenai keseimbangan, mengenai kompromi, ego, adaptasi kamu dan dia. Di sini ada sebuah harapan, ada sebuah
pencerahan di mana kamu nanti akan melihat pelangi yang indah di pernikahan kamu nanti kayak gitu. Three of Wands ini juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kondisi yang nyaman, tenang, damai kayak gitu. Kartu ini juga mengenai tentang kekuatan, bagaimana kamu dan dia akhirnya menjadi pasangan yang lebih kuat, yang membuat pernikahan ini jadi lebih kuat. Yang tadinya hanya berlandas pingin bahagia, nah sekarang harus buktikan. Pingin bahagia kan, ya buktikan, lakukan kayak gitu, perjuangkan kayak gitu. Dan di sini ada bahagia yang akan kamu lihat di sini bareng pasangan kamu ya. Dan di sini akan ada banyak hal-hal baru yang akan kamu nikmati di pernikahan ini. Ternyata pernikahan bisa lebih bahagia dari yang aku bayangkan kayak gitu. Ternyata pernikahan bisa membuat aku bertumbuh jadi lebih dewasa, lebih menikmati kayak gitu. Walaupun mungkin nanti akan ada momen ketika kamu ngerasa down menghadapi tantangan ini, pada akhirnya lihat kamu akan menjadi sosok yang sukses di sini, yang bahagia bersama pasangan kamu, menikmati indahnya pelangi di pernikahan kamu nanti kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini ya, di kartu oracle-nya, apa sih yang akan menjadi berkah dan tantangan di pernikahan kamu nanti. Pillar of Light. Jadi memang di sini kamu akan bertumbuh ya, vibrasi kamu, getaran di diri kamu nanti, jiwa kamu tuh akan bertumbuh semakin dewasa, semakin belajar banyak hal intinya di sini. Dan kemudian dari banyaknya hal yang akan kamu hadapi nanti, kamu akan menjadi seperti pilar cahaya di sini yang akan menerangi jiwa kamu, diri kamu, pemikiran kamu, hati kamu, dan di pernikahan ini sendiri kayak gitu. Jadi kamu jangan khawatir menghadapi berbagai katakanlah tantangan di pernikahan kamu nanti, karena setiap pernikahan tuh pasti ada tantangannya, beda-beda. Jadi kalau kamu harus menghadapi tantangan kamu, yaitu tantangan emang buat pernikahan kamu, buat kamu dan pasangan kamu, udah pasti beda dengan pernikahan orang lain. Jadi kamu fokus aja nih di pernikahan kamu nanti, fokus menghadapi tantangan itu, bagaimana kamu dan dia jalan bareng, menghadapinya bareng-bareng, keseimbangan, dan jangan lupa berjuang bareng kayak gitu. Dan lihat di sini ya, akan jadi cahaya pernikahan kamu nanti, akan bahagia seperti yang kamu dambakan, bahkan mungkin lebih bahagia dari apa yang kamu inginkan kayak gitu ya. Dan di sini kamu diminta untuk jangan meredup ketika kamu udah bersinar, ketika kamu sudah menemukan jalan di pernikahan ini. Oh, ternyata kebiasaan dia kayak gini ya, ya udah aku adaptasi. Oh, ternyata dia pemikirannya kayak gini ya, oh ya udah aku coba untuk mengerti. Di saat kamu sudah menemukan caranya, sudah menemukan cahayanya, jangan meredup kayak gitu loh. Jangan hanya karena misalkan nanti ada pihak-pihak luar yang jadi katakanlah jadi sedikit gelap, yang membuat pernikahan kamu ini seperti kok gelap kayak gitu. Nah, kamu jangan meredup, tetaplah menjadi cahaya di sini, karena di sini kamu yang nanti sudah bertumbuh ya, sudah bercahaya nih, sudah katakanlah happy, sudah bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jangan hanya karena kehadiran satu pihak, atau jangan hanya karena terjadi sebuah kondisi yang membuat kamu ini yang tadinya udah bercahaya jadi meredup lagi kayak gitu. Tetaplah kuat dengan pernikahan ini, tetaplah kuat dengan pasangan kamu menghadapi pernikahan ini. Jangan membuat diri kamu redup hanya karena orang-orang di sekitar kamu tuh nggak suka melihat cahaya kamu kayak gitu. Jangan jadi redup hanya karena orang-orang di sekitar kamu tuh nggak bisa menerima kebaikan atau cahaya yang sudah kamu bawa kayak gitu. Jangan sampai kamu tadinya udah belajar banyak di pernikahan ini malah jadinya mundur ke belakang, jadinya malah nggak maju, malah mundur kayak gitu. Jadi memang di teman-teman yang memilih file ketiga ini akan ada banyak yang kalian hadapi nanti, tapi itu mengenai pertumbuhan, memang pertumbuhan menjadi orang yang lebih luar biasa intinya. Dan pernikahan ini akan berujung pada pelangi yang indah kayak gitu, yang kamu akan nikmati bersama pasangan kamu nanti kayak gitu. Jadi tetaplah bersinar, tetap ikuti jalan cahaya, dan tetaplah jadi diri kamu yang bertumbuh di sini kayak gitu. Dan jangan terlalu kolot lah, kadang kamu memang harus menyatukan antara ego kamu, ego dia, maunya kamu, maunya dia kayak gitu. Jadi belajarlah untuk menerima dan beradaptasi, juga kompromi dengan pasangan kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye.